Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anakku sekalian di pelajaran PJOK kelas 8. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun hanya lewat media. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian sehat semua dan kita juga sehat semua. Semoga kita terlindung dari wabah yang sekarang melanda. Dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pencak silat yaitu di bab 4. Seni bela diri pencak silat merupakan seni bela diri asli dari bangsa Indonesia. Dalam pelajaran ini, siswa diharapkan dapat memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam pencak silat, memahami dan mempraktikkan variasi kuda-kuda, pola langkah, pukulan, tendangan, tangkisan, elakan, dan hindaran. Memahami dan mempraktikkan latihan variasi dan kombinasi gerak spesifik pencak silat. Sedikit Bapak sampaikan tentang sejarah pencak silat. Pencak silat sudah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Mulai zaman sebelum penjajahan, pencak silat sudah ada di seluruh santero Nusantara. Di setiap daerah memiliki ciri khas dan nama masing-masing. Seperti di Surabaya, Jawa Timur sekitarnya itu pencak namanya. Kemudian di Jawa Barat ada Cimande, Cikalong. Kemudian di daerah Kalimantan sendiri ada namanya Puntau. Dari masing-masing aliran itu semua berhulu ke pencak silat. Oleh karena itu pencak silat merupakan warisan budaya nenek moyang Indonesia. Dalam pencak silat dikenal macam-macam teknik dasar. Di antaranya kuda-kuda. Apabila kita akan membangun suatu bangunan, diibaratkan membangun suatu bangunan, maka kita harus menguatkan pondasi. Nah, kuda-kuda ini dalam pencak silat merupakan pondasi dasar. Karena kuda-kuda itu menopang berdiri tegaknya badan kita. Kuda-kuda ada bermacam-macam, diantaranya yaitu kuda-kuda depan. Diperhatikan, kuda-kuda depan, posisi badan condong ke depan, kaki depan ditekuk. Boleh kanan, boleh kiri. Dan kuda-kuda depan itu diberi nama sesuai kuda-kuda yang di depan. Misalnya kuda-kuda kaki kanan di depan, berarti kuda-kuda depan kanan. Sebaliknya, apabila kuda kaki kiri di depan, maka dinamakan kuda-kuda depan kiri. Demikian pula kuda-kuda belakang. Kuda-kuda belakang yang ditekuk kaki bagian belakang dan berat badan bertumpu di kaki belakang. Namanya sama dengan yang di depan tadi. Apabila kaki kanan di belakang, maka dinamakan kuda-kuda belakang kanan. Sebaliknya, apabila kaki kiri yang di belakang, maka disebut kuda-kuda kiri belakang. Kemudian ada juga namanya kuda-kuda samping. Kuda-kuda samping ditekuk badan sebelah kaki sebelah kiri, berarti itu namanya kuda-kuda samping kiri. Sebaliknya, apabila yang ditekuk kaki kanan, maka disebut kuda-kuda samping kanan. Berat badan bertumpu pada kaki yang ditekuk.
Kemudian ada juga kuda-kuda silang. Kuda-kuda silang yaitu dengan melangkah menyilangkan kaki ke kanan ataupun ke belakang dengan bentuk silang kaki menyerupai huruf X. Hal-hal yang harus dihindari saat latihan kombinasi dan variasi gerak kuda-kuda depan, belakang, dan silang, diantaranya hilang keseimbangan tubuh. Apabila melakukan kuda-kuda hilang keseimbangan tubuh, maka akan jatuh. Kurang percaya diri saat melakukan kuda-kuda. Apabila melakukan kuda-kuda, kurang percaya diri, dinaikin, dia juga akan jatuh. Kurang konsentrasi sehingga kesiapan otot-otot berkurang. Sama dengan yang nomor 2 itu. Berlatih sambil bergurau sehingga pemahaman gerak berkurang. Jelas apabila bergurau tidak akan mendapat apa-apa. Kemudian setelah kita mempelajari kuda-kuda, pondasi kaki, maka kita belajar pola langkah gerak. Pola langkah gerak adalah kombinasi gerak pola langkah adalah menggabungkan dan mengembangkan gerakan kuda-kuda depan, belakang, samping maupun silang sesuai kebutuhan datangnya arah serangan, dikombinasikan dengan langkah yang tepat dan kuat. Pola langkah ada bermacam-macam. Yang digambar ini adalah gerak pola langkah lurus, yaitu melangkah ke depan seperti biasa. Kemudian gerak pola langkah zigzag, yaitu melangkah ke depan dengan kaki di zigzag, kanan ke kiri, kiri ke kanan, terus begitu, baik ke depan maupun belakang, langkahnya zigzag. Kemudian gerak pola langkah segitiga, yaitu gerak langkah yang apabila digaris geraknya itu, dia membentuk segitiga. Makanya gerak langkah ini disebut gerak pola langkah segitiga. Kemudian gerak pola langkah segi empat. Demikian juga apabila ditarik garis bekas langkah itu, maka langkah itu membentuk segi empat karena gerakannya memutar, membentuk pola segi empat kakinya. Hal-hal yang harus diperhatikan saat latihan variasi dan kombinasi gerak pola langkah adalah usahakan saat melangkah jangan terlalu jauh dari lantai. Nanti bisa susah melangkahnya. 2, rasakan langkah tersebut dengan gerak yang benar. Jadi melangkahnya dihayati, diresapi. 3, dahulukan ujung jari kaki saat ke lantai. Apabila didahulukan tumbit, bisa nanti tergelincir. Makanya didahulukan ujung kaki. 4, gerakkan kaki sesuai kebutuhan. Jangan memaksakan langkah lebar. Apabila melangkah kuda-kuda terlalu lebar, khawatir nanti bisa keterusan tergelincir, bisa jatuh. Hal-hal yang harus dihindari saat latihan variasi gerak pola langkah adalah kehilangan kontak dengan tanah. Apabila kita hilang kontak dengan tanah, disapu atau di sliding lawan itu bisa jatuh. Badan terlalu condong ke depan atau belakang. Kalau terlalu condong ke depan bisa terjerungkup bilang orang itu. Kemudian terlalu ke belakang bisa jatuh terlentang karena tidak seimbang. Titik pusat gravitasi dinaikkan dan diturunkan. Harus tetap, kalau kuda-kuda rendah ya di bawah, rendah agak rendah. Apabila kuda-kuda atas, maka tetap di atas, begitu. Mendorong titik gravitasi secara zigzag, artinya melangkah zigzag tanpa terkontrol. Itu. 5, jangan melakukan langkah terlalu pendek atau melebar tanpa terkendali, seperti yang tadi di atas itu. Kalau terlalu panjang bisa keterusan, terperingsir, bisa jatuh. Kalau terlalu pendek juga susah nanti bergerak. Kemudian setelah belajar kuda-kuda pondasi, belajar pola langkah gerak, dilanjutkan dengan gerak serangan pukulan. Gerak pukulan adalah menggabungkan dengan mengembangkan gerak pukulan depan, samping, dan bandul. Sebenarnya serangan itu banyak sekali, cuman yang Bapak
ajarkan pada pertemuan kali ini hanya 3 dulu. Pertama, pukulan depan. Pukulan depan itu serangan arah ulu hati apabila lurus. Kemudian apabila agak ke atas itu ke tengkuk di bawah dagu. Agak tinggi lagi ke kepala. Apabila ke bawah berarti sasarannya kemaluan. Yang kedua, pukulan samping. Pukulan samping biasanya diarahkan ke leher apabila agak tinggi, apabila agak turun itu ke rusuk arahnya, baik kanan ataupun ke kiri. Yang ketiga, pukulan bandul. Pukulan bandul itu bentuknya mengepal dan tangan membengkok. Apabila dia bandul atas, biasanya sasarannya dagu, dan bandul bawah, biasanya sasarannya itu kemaluan atau rusuk. Itu gerak-gerakan pukulan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat latihan variasi kombinasi gerak pukulan, depan, samping, dan bandul adalah pukulan dilakukan secara bersamaan dengan kuda-kuda sesuai arah pukulan. Artinya apabila maju mukul, maka kaki juga harus maju, kuda-kudanya maksudnya. Yang kedua, variasi gerak pukulan dapat menggunakan genggaman lurus atau putaran ke dalam sesuai dengan sasaran. Pandangan gerak mata dan tubuh lawan tandingmu, maksudnya adalah pandangan itu arah pukulan. Apabila pukulan ke atas, maka titik fokus pandangan kita juga ke depan. Apabila ke samping, ya ke samping sesuai dengan arah pukulan. 4. Aturlah napas saat melakukan pukulan sehingga bertenaga. Artinya jangan asal mukul. Mukul 1000 kali tapi tidak ada tenaganya percuma. Maka aturlah napas, tarik napas, kemudian pusatkan tenaga di tangan yang akan memukul, baru lepaskan pukulan. Sehingga pukulan akan bertenaga. Hal-hal yang harus dihindari saat latihan variasi dan gerak kombinasi pukulan depan, samping, dan bandul adalah kehilangan kontak dengan tanah. Apabila kalian memukul, kontak dengan tanah hilang kakinya, maka kuda-kuda tidak akan kuat, mudah terpleset. 2. Hilang keseimbangan tubuh sehingga mudah jatuh. Nah, jelas apabila kalian memukul, keseimbangan tubuh hilang, ya pasti akan jatuh. 3. Pengaturan pernapasan yang kurang tepat. Maksudnya, pada saat memukul, itu atur napas dulu, baru mukul. Bukan mukul, baru atur napas. Sehingga pukulannya akan terasa keras. Nah, yang keempat, genggaman lemah. Apabila genggaman lemah, kita memukul, itu bisa terkilir tangan kita. Karena genggaman yang tidak pas, kemudian dibenturkan dengan sesuatu yang keras, maka jari-jari itu akan tergelincir dan bisa selahu, kata orang itu. 5. Saat melakukan gerakan pukulan, siku tetap sedikit menekuk. Jadi jangan terlalu lurus. Setelah belajar kuda-kuda, kemudian gerak pola langkah, kemudian serangan pukulan, kemudian kita berlanjut ke gerak serangan kaki. Variasi gerak tendangan adalah gerak menggabungkan dan mengembangkan gerakan dari beberapa tendangan yang dilakukan secara beruntun. Berbagai variasi baik tendangan depan, samping maupun huruf T. Tendangan itu bermacam-macam, cuman yang kita pelajari hari ini cukup 3 saja dulu. Tendangan depan. Tendangan depan rendah, sasarannya biasanya kemaluan. Agak naik sedikit, biasanya tendangan ulu hati sasarannya. Tinggi betul ke depan, berarti leher atau tengkuk. Tendangan samping. Tendangan samping, kalau tendangan samping di tengah, biasa sasarannya di rusuk. Apabila agak ke bawah, biasanya tendangan itu menyepak kaki lawan untuk menggoyangkan pertahanan. Kemudian tendangan T. Tendangan T
dalam bahasa Inggris disebut side kick, artinya dia mendorong sehingga kaki itu membentuk huruf T, makanya disebut tendangan T. Biasanya sasaran ini mendorong lawan tendangan atau menunggu lawan saat menyerang ditahan dengan tendangan T. Hal-hal yang harus diperhatikan saat latihan variasi gerakan tendangan depan, samping, dan huruf T. 1. Usahakan tubuh tetap seimbang saat melangkah maupun menendang. Apabila tidak seimbang, jelas pasti mudah jatuh atau mudah jatuhkan lawan. 2. Sesuai kedua tangan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Maksudnya, tangan diseimbangkan saat menendang sehingga dapat tubuh seimbang, tidak mudah jatuh. Pandangan ke arah sasaran. Agar dapat fokus mengenai sasaran, maka tatapan mata harus ke arah sasaran. 4. Tendangan harus bertenaga. Jelas. Apabila tenaganya letol, bukannya musuhnya yang jatuh, tapi bisa kalian sendiri terpental karena tendangannya tidak bertenaga. Hal-hal yang harus dihindari saat latihan variasi gerak tendangan depan, samping, dan huruf T. Pertama, kehilangan kontak dengan tanah sehingga tubuh kehilangan keseimbangan. Pesilat apabila tidak menyentuh tanah maka dia akan sulit menyeimbangkan badan. Oleh karena itu, hindari kehilangan kontak dengan tanah baik satu kaki depan ataupun kaki belakang. Yang kedua, jangan memaksakan tendangan terlalu keras jika belum terbiasa. Tubuhmu akan terpelanting jauh. Nah, apabila kita tidak bisa menguasai kaki kita saat menendang, maka kita akan terbawa tenaga kita dan kita akan terpental ke depan mengikuti arah tendangan. Oleh karena itu disesuaikan dengan kemampuan apabila melakukan tendangan. Setelah itu, setelah kita belajar kuda-kuda, pola langkah, serangan tangan, serangan kaki, selanjutnya kita akan berlatih gerakan tangkisan. Variasi gerak tangkisan, satu tangan lengan dimulai dari sikap awal kedua tangan mengepal di dada, dilanjutkan dengan gerak tangkisan dalam, luar, dan bawah. Tangkisan adalah gerakan tangan dalam membendung serangan lawan dengan perkenaan antara tangan kita dengan serangan lawan. Jadi tangkisan itu ada kontak body. Tangkisan dalam adalah tangkisan di mana kita berhadapan langsung dengan lawan yang menyerang. Apabila tangkisan luar, maka kita posisi terakhirnya menyamping atau membelakangi lawan. Nah, ini tangkisan luar, tadi tangkisan dalam. Nah, tangkisan atas. Tangkisan atas adalah gerakan menghalau serangan dari atas, baik berupa pukulan cetok ataupun pukulan bandul atas. Ini posisinya, tangkisan atas. Kemudian tangkisan bawah. Tangkisan bawah itu biasanya digunakan untuk menangkis serangan tendangan. Baik tendangan samping, tendangan depan, ataupun tendangan T. Tapi memang biasanya digunakan untuk tendangan samping. Kemudian setelah mempelajari gerak pola langkah, serangan, tendangan, tangkisan, maka kita belajar elakan. Elakan adalah variasi gerak elakan terdiri dari 4 macam, yaitu gerakan elak bawah, elak atas, elakan samping, dan elakan belakang. Elakan itu adalah menghindari serangan lawan dengan tanpa adanya kontak body. Ini contoh elakan bawah. Elakan atas, badan kita tetap tinggi kuda-kudanya. Kalau yang elakan bawah, kuda-kuda menggunakan kuda-kuda rendah. Ini elakan samping, musuh menyerang dari depan, kita langsung menyamping. Kalau elakan belakang, musuh menyerang, kita langsung mundur ke belakang arah lurus, menghindari serangan lawan baik kaki ataupun tangan. Gerak hindaran. Hindaran itu kurang lebih dengan elakan.
Unsur-unsur variasi gerak hindaran meliputi sikap kaki, sikap tubuh, dan sikap tangan. Sikap awal hindaran, posisi tegak, hindaran hadap. Kita menghindar dari serangan lawan, berhadapan dengan lawan. Itu maksudnya elak hadap, hindaran hadap. Kemudian hindaran sisi dasar, kita dari posisi tegak seperti biasa, berarti tadi, yang seperti ini, kemudian langsung menghindar ke samping kiri ataupun ke kanan. Hindaran angkat kaki, menghindar pada saat posisi seperti ini. Yang kedua ini, begitu ditendang lawan, langsung kaki diangkat. Itu namanya hindaran angkat kaki. Hindaran kaki silang, kurang lebih dengan hindaran angkat kaki, cuman posisi akhirnya kaki menyilang. Makanya disebut hindaran kaki silang. Kesimpulannya anak-anakku, Pencaksilat merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia karena tersebar di seluruh Nusantara sejak dahulu kala. Teknik-teknik dalam pencaksilat bertujuan untuk membela diri dari serangan musuh dengan kontak body ataupun tidak. Serangan dalam pencaksilat menggunakan seluruh anggota tubuh kecuali kepala. Sampai di sini anak-anakku, ada yang mau ditanyakan? Kita nggak bisa dengar Pak ya? Oh, ya? Oh, hah? Oh iyalah. Tugas, buatlah rangkaian gerakan silat dengan kombinasi teknik dasar yang dipelajari dalam pertemuan ini dalam bentuk video. Tugas dikirim melalui Google Classroom paling lambat hari Senin. Coba ya. Sudah ada pertanyaan, Pak? Oke. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.